berubah-ubah ya. Setiap sistem itu beda dengan sistem yang lain dalam konteks proses yang sama. Jadi saya ambil contoh ini nanti ya. Nanti bentar ini saya lanjut dulu. Nah ini yang pertama yang saya jelaskan distribusi peluang hipergeometrik. Di sini kalau membaca deskripsinya ini Anda mungkin tidak langsung menangkap ya. Distribusi peluang variabel random. Jadi kita sebut variabel random kenapa? Karena dia variabel, nilainya berubah-ubah gitu ya. Satu variabel tertentu yang kita amati. Kemudian random, karena kita tidak tahu secara pasti nilai yang akan muncul atau hasil yang akan terjadi ketika kita melakukan pengukuran atau menghitung. Jadi sebagai contoh begini saya beri gambaran ya. Ketika saya mempunyai sistem atau peralatan elektronik gitu yang sudah kita rancang, di situ kita ingin membuktikan atau mengetahui kinerja dari alat yang kita buat. Artinya dari sistem secara keseluruhan itu kita uji, ya katakanlah 100 kali percobaan. Kemudian di situ masing-masing percobaan itu pasti ada outcome, ya. Bisa gagal atau sukses, gagal, sukses dan seterusnya. Artinya ada dua outcome, gagal, sukses atau kita katakan baik atau cacat tidak cacat begitu. Nah, artinya di sini kita melakukan proses counting atau menghitung kan ya, hasil hitung. Sukses, berapa kali sukses sih dari 100 itu ya itu. Nah, itu merupakan distribusi peluang diskrit ya. Karena kita hanya mengerti pada titik-titik tertentu saja dan ada outcome yang dihasilkan. Oke, balik lagi. Kalau distribusi peluang hipergeometrik itu kasusnya begini ya. Biasanya penerapannya ada di industri, utamanya ketika Anda punya lot produksi. Misalkan Anda punya produk lampu Philips gitu ya. Jadi bayangkan Anda berada di PT Philips ya. Di situ produk yang diamati adalah lampu. Nah, satu lot produksi katakanlah dianggap satu hari produksi itu katakanlah 10.000 unit gitu ya. Nah, di situ nanti ada inspeksi atau pengujian ya. Pengujian lampu itu. Jadi yang diuji artinya apa? Dia diuji cacat atau tidak cacatnya. Kita tidak berpikir atau mengabaikan tentang lifetime ya. Lifetime itu biasanya sudah diukur tersendiri. Oke, paham ya? Jadi di sini Anda punya lot produksi dinotasikan dengan N besar gitu ya. Kemudian di situ ditetapkan D, anggap saja gagal. Jadi di sini bisa dikatakan D itu gagal atau sukses ya. Jadi tergantung semesta pembicaraan. Di sini saya mengatakan D itu sebagai cacat. Artinya ketika lampu itu kita uji ternyata pecah atau mati gitu ya. Artinya apa? Di sini kita tahu berapa persentase cacatnya. Nah, persentase cacat ini ditentukan dari mana? Dari pengalaman-pengalaman hasil percobaan. Begitu ya. Sehingga kita bisa menetapkan D itu sekian atau sekian persen gitu ya. Oke, paham ya? Jadi dalam satu produksi, lot produksi N besar itu mengandung D cacat. Nah, sekarang di sini kita tidak mungkin menguji lampu tersebut satu persatu. Mengapa? Karena lampu itu sifatnya gampang rusak ketika kita uji. Karena alat pengujian beda dengan kalau lampu kita nyalakan, kita pasang, kita nyalakan biasa, gitu ya. Nah, makanya diambil sampel. Nah, dari sampel ini nanti kita biasanya perusahaan itu menetapkan yang namanya sampling penerimaan ya. Artinya katakanlah kita ambil N kecil 10 gitu ya. Itu ketika mengandung satu cacat saja, itu kita tolak produknya. Artinya apa? Dari distributor ini kan mau membeli ke pabrik. Ya. Nah, dia akan menolak jika sampel 10 itu ada satu yang cacat. Jadi nilai atau bilangan penerimaan atau X atau C ini sebetulnya sudah ditentukan oleh kedua belah pihak. Bisa membayangkan ya. Jadi perjanjian bahwa
dalam sampling penerimaan N-nya 10, ketika mengandung satu cacat saja maka kita menolak atau gagal membeli, begitu ya. Sebaliknya ketika dalam 10 sampel tersebut tidak ada yang cacat lot produksi tersebut, gitu ya. Jadi tekniknya begitu, bisa dipahami ya. Nah, secara matematis, jadi di sini saya ulang lagi, distribusi bergeometrik itu ada N besar, ada D besar, ada N kecil, dan X ya. X itu adalah banyaknya sukses atau banyaknya gagal dalam sampel acak. Nah, peluang X itu sama dengan kombinasi D besar dengan X kecil ya, dikalikan dengan kombinasi N besar dikurangi D besar dengan N kecil min X kecil ya, dibagi dengan N besar kombinasi N kecil. Nah, di sini diketahui mu atau min atau rata-ratanya adalah N kecil kali D besar dibagi N besar. Dan varians sama dengan N kecil kali D besar dibagi N besar kali 1 min D besar per N besar kali N besar min N kecil dibagi N kecil min 1. Nah, biasanya karakteristik dari masing-masing distribusi peluang itu kita cari nilai mu dan variannya. Begitu ya. Memang syarat dengan rumus ya. Kalau saya mengajar di program studi IT nanti akan berbeda. Jadi mereka saya harapkan bisa membuat aplikasi untuk distribusi peluang. Ya ini, jadi pakai formula ini bagaimana kita mencari rumus kombinasi dari D besar dengan X. Artinya di sini Anda menggunakan yang namanya faktorial. Bagaimana cara memfaktorial? Berarti di situ ada proses looping. Jadi di sini saya ingin mengembangkan mengembangkan logik dari mahasiswa. Itu untuk IT ya. Tapi kalau Anda elektronik, nah jadi boleh kedua-duanya, boleh mengembangkan logik ini atau yang terpenting adalah konsep berpikir. Kemudian yang kedua, bagaimana implementasinya di industri utamanya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti Anda sebagai mahasiswa itu walaupun elektronika ya, itu bekerja di PT Philips bagian apa? Bagian inspeksi atau bagian penjualan. Nah, di situ nanti peran Anda bisa menggunakan yang namanya distribusi peluang hipergeometrik. Oke ya. Ini penjelasan ya. Penjelasan lagi sebetulnya hampir sama. Silakan dibaca. Kemudian contoh pertama, di sini saya punya kotak berisi 40 suku cadang. Dikatakan dapat diterima bila mengandung paling banyak 3 yang cacat. Oke, pahami dulu kalimatnya, nanti Anda mengidentifikasi notasi-notasinya. Suatu kotak akan ditolak ya, bila sampel acak ukuran 5 suku cadang yang terpilih mengandung 1 yang cacat. Berapa peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat dalam sampel bila kotak tersebut mengandung 3 suku cadang yang cacat? Ini kalimatnya agak bulat ya. Ini saya ambil langsung dari sebuah buku ya, bukunya Walpole ya. Ini artinya apa? Kita bisa mengidentifikasi bahwa N besar adalah 40, kemudian D besar adalah 3, gitu ya. Kemudian N kecil itu 5. Nah, kemudian di sini kita ditanya, berapa peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat? Berarti di sini X-nya sama dengan 1, gitu ya. Oke, kalau kita kerjakan, nah di sini ya, N kecil 5, N besar 40, D besar 3, X-nya sama dengan 1. Sehingga peluang X sama dengan, ini kita masukkan ya, D, X ya, D kombinasi X kali N min D kombinasi, apa ini? D min X, ya. Betul ya? Anda harus hafal ini. Nah ini ya, N min D, N min X. Nah, di sini berarti dibagi dengan N besar kombinasi N kecil.
Sehingga 3 kombinasi 1 berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 3 min 1 faktorial, oke ya. Dikalikan 37 faktorial dibagi 4 faktorial kali 37 min 4 faktorial. Dibagi dengan 40 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 40 min 5 faktorial. Di sini ketemu 0,3011. Nah, yang terpenting apa? Yang terpenting memaknai ini sebetulnya nilai peluang ini untuk apa, gitu ya. Kembali pada soalnya. Di sini kan ditetapkan apa? Suatu kotak akan ditolak bila sampel acak ukuran 5 suku cadang yang terpilih mengandung 1 cacat. Nah, di sini apa? Artinya akan diterima ketika tidak ada yang cacat. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kan fokus pembicaraan kita berapa peluang ternyata dari 5 sampel tadi ada 1 yang cacat. Nah, ternyata nilainya 0,3. Nah, 0,3 ini kan kecil ya. Artinya sebetulnya peluang dia diterima lot tersebut, lot produksi adalah 0,69 ya, 6989. Artinya 1 dikurangi 0,3011. Anda bisa membayangkan bahwa oh, peluangnya nanti akan diterima sekitar 70%. Berarti kan cukup besar gitu ya. Oke. Jadi ini penting ya sebetulnya untuk strategi atau untuk perjanjian gitu ya. Baik, ini soal yang kedua. Distribusi peluang hipergeometrik. Jadi suatu pabrik ini contohnya ya, ban melaporkan bahwa dari 100 pengiriman ban ke suatu toko A, terdapat 5 yang cacat. Bila seorang membeli 10 ban tersebut secara acak dari toko A, maka berapakah probabilitas mengandung paling banyak 1 ban yang cacat? Nah, di sini apa? Artinya di sini ada 2 proses ya. Dari pabrik ke toko, nah itu diketahui N besarnya 100 ya. Kemudian di sini diketahui juga apa? Ada 5 berarti cacat, berarti ada D-nya sama dengan 5. Kemudian bila seorang membeli 10 ban, ini berarti apa? Sampling kan, berarti kita membeli itu kan tidak kita pilih satu-satu kita cermati, tapi langsung diambil secara acak oleh penjual sebanyak 10 ban. Nah, yang ditanyakan, berapakah probabilitas yang mengandung paling banyak 1 ban yang cacat? Nah, ini juga penting. Di sini diketahui D5, X-nya kurang dari sama dengan 1, N besarnya 100, N kecilnya 10. Nah, di sini berarti kita hitung peluang X kurang dari sama dengan 1. Berarti kalau kita bicara peluang X sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 1, berarti kan bisa sama dengan 0 atau tidak ada yang cacat, atau PX sama dengan 1 atau ada 1 yang cacat. Berarti ada 2 kemungkinan. Oke ya. Nah, di sini berarti kan kita hitung peluang X sama dengan 0, berarti di sini 5 kombinasi 0 ya. Ya, DX, X-nya 0. Kemudian di sini apa? N min D, kemudian N min X ya, N kecil min X. Dibagi 100 kombinasi 10. Nah, ketemu. Terus kemudian ini juga kita hitung untuk peluang X sama dengan 1. Nah, sehingga ketemunya ini. Oh, ternyata dia peluangnya 0,92. Ini maknanya apa? Kita kembali ke soal. Maka peluang probabilitas mengandung paling banyak 1 ban yang cacat. Berarti dia peluangnya cukup besar ternyata ya. Itu ya. Oke. Itu contoh distribusi peluang diskrit untuk hipergeometrik. Berikutnya saya beranjak pada distribusi binomial. Ini fenomena yang berbeda. Di sini kita mempunyai N percobaan ya. Jadi sampling. Katakanlah Anda melakukan pengukuran ya, atau Anda katakanlah tadi
melakukan percobaan dalam sebuah sistem. Di situ Anda ingin mengetahui kinerja dari sistem tersebut, katakanlah dilakukan 100 kali percobaan. Nah, masing-masing percobaan ini outcome atau hasilnya adalah sukses atau gagal. Katakanlah di sini komunikasi data misalkan. Anda kan membuat sebuah peralatan, komunikasi data dari peralatan yang Anda buat ke katakanlah ke user bagaimana. Nah, itu Anda lakukan 100 kali. Di situ masing-masing percobaan pasti nanti akan terkirim, tidak terkirim, terkirim, terkirim dan seterusnya. Artinya di situ ada sukses atau gagal atau terkirim atau tidak terkirim. Nah, kita katakan distribusi binomial karena di sini outcome-nya adalah hanya dua. Jadi tolong fokus bahwa binomial itu untuk kasus ini. Jadi gitu ya. Hipergeometrik untuk kasus ini. Ini agak berbeda kalau diskrit ya. Diskrit itu implementasinya beda-beda. Paham ya? Berikutnya bisa on off ya atau tidak. Jadi misalkan pada pengujian barang hasil produksi, dengan tiap pengujian atau usaha dapat menunjukkan apakah suatu barang cacat atau tidak cacat, gagal atau sukses. Seperti tadi Anda proses komunikasi data, misalkan Anda punya peralatan, itu bisa diuji. Artinya apa? Sebenarnya banyak yang bisa Anda lakukan ketika Anda mengukur sebuah kinerja sistem yang Anda buat saat TA misalkan, atau Anda mendapatkan tugas proyek kecil dari dosen. Nah, selama ini mahasiswa itu biasanya ya, kan masing-masing subproses itu diuji. Ujinya bisa mencari rata-rata error, biasanya gitu. Mereka jarang sekali mengamati statistik deskriptif, itu. Kemudian yang kedua, ketika mereka melakukan percobaan atau pengujian, itu biasanya hanya sekali dan hanya digambarkan dalam sebuah deskripsi tanpa menguji atau tanpa melakukan analisa data. Itu yang sangat minim ya, karena Anda kan sudah mendapatkan mata kuliah statistik. Sayang sekali ketika pengujian itu biasanya gini, prosesnya begini, alat dicolokkan begini, diukur, oh sekian, atau mungkin di-on-kan, oh terkirim. Cuman kalimat seperti itu tanpa ada data. Padahal ketika kita melakukan atau membuat sebuah karya ilmiah, itu butuh kajian ilmiah. Nah, kajian ilmiah itu berarti kita speak with data ya, bicara data. Sebetulnya apa sih tolok ukur kinerja yang kita buat? Satu contoh proses tadi pengiriman atau komunikasi data. Berarti saya bisa melakukan pengujian sekian kali. Kemudian suksesnya berapa kali, gitu ya. Kemudian ketika di situ Anda menetapkan, oh, saya menghendaki bahwa ketika 100 pengujian itu satu saja yang gagal, itu dianggap sistem itu handal. Gitu. Artinya apa? Di situ kita cari peluangnya, pakai distribusi binomial. Paham ya? Jadi jangan sampai Anda sudah mendapatkan statistik tapi muspro ilmunya. Silakan Anda mencoba ya, mengkolaborasi atau mencari benang merah dari ilmu-ilmu yang Anda dapatkan selama ini. Supaya nanti, oh ini saya pakai ini. Jadi nyambung tuh ya, tidak sekedar, oh saya dapat mata kuliah statistik ya sudah, pokoknya dilalui saja. Saya rasa itu bukan gaya atau cara berpikir seorang mahasiswa, gitu ya. Karena kemampuan analitik ini harus dikembangkan terus. Lanjut, ini ya, jadi tadi kata kuncinya atau poin-poin ciri dari peluang binomial itu adalah percobaan dari N usaha yang berulang. Tiap usaha memberikan hasil dua kemungkinan, sukses gagal, cacat tidak cacat, terkirim tidak terkirim dan seterusnya. Peluang sukses dinyatakan dengan P. Jadi di sini P itu sebetulnya boleh peluang sukses, boleh peluang gagal, tergantung pembicaraan atau kasus yang diceritakan. Tidak berarti untuk usaha berikutnya. Jadi P ini tetap ya.
Setiap usaha bebas dengan saya. Artinya begini, ketika percobaan pertama ternyata gagal, tapi percobaan kedua kita tidak tahu, nggak bisa mengatakan gagal, kecuali memang alat itu rusak, kita uji terus ya terus gagal. Tapi kalau alat itu bisa berfungsi dengan baik, maka kita tidak tahu hasil percobaan-percobaan berikutnya karena dia variabel random. Begitu ya. Tolong dimulai berpikir konsep ini, oh ternyata begini. Anda mulai berpikir ke sana. Nah ini kalimat-kalimat yang lain yang perlu Anda ketahui, saya nggak akan bacakan, ini hemat suara saya sudah mulai serang. Nah, ini penjelasan lagi ya, silahkan dibaca. Ya. Kemudian rumusnya peluang X untuk binomial itu N kombinasi X kali P, P ini berarti peluang sukses atau gagal tadi ya, pangkat X dikalikan dengan 1 min P pangkat N min X. Ya. Di mana mu atau minnya adalah N kali P dan variannya atau sigma kuadrat sama dengan NP kali 1 min P. Contoh, ya. Anda fokus di soal A dulu. Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan probabilitas 3/4. Berarti di sini dapat menahan uji goncangan atau peluangnya dia atau P sama dengan 3/4. Hitunglah probabilitas bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Berarti di sini apa? N kecilnya adalah 4, kemudian X-nya sama dengan 2 karena tepat. Paham ya? Langsung kita masukkan ke rumus. Berarti di sini P-nya 3/4, N kecil 4, X-nya 2. Berarti peluang X sama dengan 2 atau PX itu aja ya. Sama dengan 4 kombinasi 2, masukkan saja ya. Dikalikan P pangkat 2 atau pangkat X atau 3/4 pangkat 2 dikalikan 1/4 pangkat 2 juga. Sehingga ketemu 27/128. Bisa dipahami ya? Sebetulnya gampang ini. Kalau Anda mulai awal sudah klik gitu ya langsung, oh ternyata mudah Pak. Oke, soal kedua. Seorang menderita penyakit darah yang jarang terjadi, artinya katakanlah ini menderita penyakit leukemia gitu ya, mempunyai peluang 0,4 untuk sembuh. Jadi peluang sukses atau sembuh itu 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berapa peluang? Yang pertama paling sedikit 10 yang sembuh. Berarti bisa 10, 11, 12 sampai 15. Antara 3 sampai 8 yang sembuh berarti 3, 4, 5 sampai 8 yang sembuh. Kemudian bagaimana peluang tepat 5 yang sembuh? Jadi sebetulnya peluang berapa ini tergantung keinginan ya. Jadi sebetulnya kita ingin apa sih lah itu. Nah ini ya. Jadi N-nya 15, P-nya 0,4. Di sini kita bisa menggunakan tabel binomial ya, supaya tidak menghitung faktorial-faktorial yang demikian panjang. Anda bisa dengan cara membaca tabel binomial. Jadi PR Anda juga adalah download ya tabel binomial, kemudian tabel Poisson, ada tabel normal atau tabel Z. Silakan nanti dicoba untuk download ya. Nah, di sini peluang X lebih dari sama dengan 10 tadi ya, bisa 10 sampai 15. Itu kan berarti sama dengan 1 dikurangi peluang X kurang dari 10. Paham ya? Nah, di sini kan sama dengan 1 dikurangi sigma atau kumulatif dari peluang X sama dengan 0 ditambah X sama dengan 1 sampai X sama dengan 9. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel binomial. Ternyata dilihat 0,9662. Sehingga peluangnya adalah 1 dikurangi 0,9662 atau 0,0338. Gitu ya. Demikian juga untuk yang 3 sampai 8. Ini berarti apa? Itu kita biasanya mencari di tabel itu disajikan peluang kumulatif ya. Berarti dia peluang X
kurang dari sama dengan 8 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 3. Begitu ya. Atau kurang dari 3, maaf. Sehingga ketemunya 0,905 dikurangi 0,0271, kemudian 0,8779. Demikian juga untuk X, untuk peluang X sama dengan 5, tepat 5. Berarti cukup kita lihat ini. Karena di tabel itu yang disajikan ada peluang kumulatif, maka di sini bisa kita tulis peluang sigma X sama dengan 0 sampai 5 ya, dikurangi peluang X sama dengan 0 sampai 4. Sehingga ketemunya kan 5, gitu ya. Kan kemungkinannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peluang X kurang dari sama dengan 5 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 4. Ketemunya 0,1859. Gitu ya. Oke ya, Anda sudah punya 2 fenomena hipergeometrik itu untuk kasus ini. Binomial untuk kasus ini. Berarti Anda saat ini kan distribusi peluang binomial. Percobaan atau pengukuran. Apa bukan pengukuran? Apa hasil yang sifatnya counting atau hasil hitung ya. Lanjut. Nah, yang terakhir ini saya cerita tentang distribusi peluang Poisson. Ini bacanya bukan Poisson ya. Kalau Poisson itu kan racun tikus itu ya. Poisson itu orang yang menemukan. Jadi ini juga fenomena yang agak berbeda. Nanti tapi ada hubungan antara binomial dengan Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang variabel acak. Kan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Jadi kita bicara bukan N percobaan, tapi selang waktu. Jadi di sini selangnya atau intervalnya bisa waktu atau spasial. Nah, panjang selang waktu tersebut boleh berapapun. Anda bisa tentukan semenit, sedetik, semili detik, boleh ya. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, gitu ya. Daerah itu bisa juga luasan. Misalkan seluas 1 meter persegi atau 1 kilometer persegi atau volume, boleh ya. Per 1 meter kubik. Ya. Misalkan Anda mengatur berapa jumlah, katakanlah kecebong ya, dalam setiap 1 meter kubik. Nah, itu. Atau begini, misalkan dalam suatu antrian, misalkan Anda berada di bank itu ya. Di bank itu kan ada setiap waktu, katakanlah setiap 1 jam, itu kan Anda bisa mengcounting atau menghitung jumlah customer yang menunggu. Oke ya, setiap jam atau setiap 1 menit boleh ya. Itu Anda akan bisa mengcounting berapa sih jumlah customer yang menunggu. Nah ini juga proses Poisson ya. Karena di sini kita menghitungnya dalam selang waktu atau selang spasial. Oke ya. Jadi ini sifatnya ya, banyaknya sukses terjadi dalam suatu selang atau boleh banyaknya gagal ini ya. Atau selang waktu atau daerah tertentu tidak terpengaruh oleh atau bebas dari apa yang terjadi pada selang waktu atau daerah yang terpilih. Ini maksudnya antar selang waktu dengan selang waktu lainnya itu bebas ya. Artinya tidak berpengaruh. Artinya begini, oh sekarang ini peak, artinya customer-nya banyak. Berikutnya apakah banyak? Kita tidak tahu. Sedang atau banyak. Nah, itu artinya di sini kan proses acak atau variabel random ya. Oke. Nah, peluang terjadinya suatu sukses tunggal dalam selang waktu yang amat pendek dalam daerah yang kecil sebanding dengan banyak selang waktu atau misalnya daerah yang tidak tergantung pada waktu sukses terjadi di luar selang waktu atau selang tersebut itu tadi ya. Peluang terjadinya lebih dari satu sukses dalam selang waktu yang pendek atau daerah yang sempit tersebut diabaikan. Artinya begini, ketika selang waktu sangat pendek sekali, berarti peluang terjadinya sukses itu ya dianggap nol. Sangat pendek sekali ya. Nah, secara matematis rumus peluangnya begini ya.
peluang X sama dengan E pangkat min lambda kali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana lambda adalah positif atau lebih dari 0. Lambda ini berarti rata-rata sukses ya, dalam satu selang tertentu. Itu diketahui. Kemudian mu-nya berapa? Mu-nya ternyata lambda, dan variannya adalah lambda juga. Nah, ini ada catatan, sebenarnya setiap fenomena random yang terjadi pada unit dasar atau unit luasan, unit volume, waktu, tentunya kerap kali didekati dengan baik oleh distribusi Poisson. Jadi ketika kita bicara fenomena random dalam satu selang waktu atau spasial, itu cenderung kita dekati dengan distribusi Poisson. Gitu ya. Kemudian ketika distribusi Poisson ini, jadi sebetulnya distribusi Poisson ini diturunkan sebuah bentuk limit dari distribusi binomial ya. Artinya apa? Ketika kita ambil n mendekati tak hingga dalam proses binomial dan p mendekati 0, sedemikian hingga np atau lambda sama dengan n kali p konstan, jadi lambdanya konstan, maka dihasilkan distribusi Poisson. Apa maksud saya? Jadi ketika itu sebuah proses binomial, kita punya n percobaan ya, di mana n-nya mendekati tak hingga dan p-nya mendekati 0, maka itu bisa kita dekati proses binomial itu ke dalam distribusi Poisson. Begitu ya. Ini ada teorinya, tapi saya nggak jelaskan. Kalau teori itu milik orang statistik, Anda itu terapan saja. Lanjut. Contoh ya. Contoh satu dulu yang Anda fokuskan ya. Yang pertama, rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu penghitung selama 1 milidetik dalam suatu percobaan di lab adalah 4. Berapa probabilitas 6 partikel melewati penghitung dalam suatu milidetik tertentu? Berarti di sini satuannya milidetik ya, selang waktunya 1 milidetik. Kemudian lambda atau rata-ratanya berapa? 4 gitu ya. Di sini yang ditanyakan berapa peluang 6 partikel, berarti Px sama dengan 6. Berarti kita kerjakan seperti ini ya. Nah, di sini ya, X-nya 6, mu-nya atau lambdanya 4. Berarti P6,4 sama dengan E pangkat min 4 kali 4 pangkat 6 dibagi 6 faktorial. Ketemunya ini ya, ini pakai tabel Poisson. Anda ini kumulatif ya. Ketika kita bicara 6 berarti kan mulai 0 sampai 6, kumulatif sampai 6, dikurangi dengan kumulatif sampai 5. Ketemunya ternyata 0,1042. Oh, ternyata peluangnya kecil. Jadi 0,1 itu kita anggap kecil. Jadi sebetulnya nilai peluang itu relatif ya, tergantung kita yang sebagai pengalaman di bidang tersebut. Oh, 0,1 itu bisa dikatakan besar, bisa dikatakan kecil, jadi relatif ya. Oke, soal kedua. Dalam suatu proses produksi yang menghasilkan barang dari gelas, terjadi gelembung atau cacat yang kadang-kadang menyebabkan barang tersebut sulit dipasarkan. Jadi ketika kita punya produk gelas atau dulu ada PTI gelas gitu ya, itu karakteristik kualitas itu salah satunya adalah banyaknya gelembung. Ini dianggap sebagai cacat ya. Kalau Anda punya gelas itu kan kadang-kadang ada gelembung-gelembung di dalam gelas itu sendiri ya. Nah itu sebagai produk cacat. Selain mungkin bentuknya agak bengkong atau mungkin tidak smooth sesuai rencana, itu kan juga sebagai cacat. Termasuk gelembung-gelembung tadi. Nah, diketahui bahwa rata-rata 1 dari 1000 barang yang dihasilkan mempunyai 1 atau lebih gelembung. Oke. Berapakah probabilitas bahwa dalam sampel acak sebesar 8.000 barang akan berisi kurang dari 7 yang bergelembung? Oke ya. Anda nanti bisa menentukan ini N kecilnya berapa sih? 1000 apa 8.000? Kalau Anda masih bingung di situ,
pahami betul soalnya, karena di sini statistik atau ya banyak statistik ya, itu banyak mencerna kalimat ya. Jadi ketika kita salah mencerna kalimat itu bisa jadi salah persepsi dan salah untuk menetapkan atau menghitung gitu ya. Nah, di sini Anda bisa tetapkan ternyata oh kasus ini itu mu-nya dari N kali P ya. P-nya kan 0,01 tadi ini. 1 cacat dari 1000 gitu ya. Berarti 8 mu-nya atau lambdanya. Kemudian berarti kita bisa menghitung bahwa peluang X kurang dari 7 berarti kan apa? Kumulatif dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai dengan X sama dengan 6. Di sini bisa Anda lihat di tabel binomial nanti, sehingga ketemu 0,3134. Itu ya, dua contoh saya kira cukup sekali untuk menggambarkan apa sebagai penggambaran untuk Anda. Saya review kembali, saya sudah menjelaskan 3 distribusi peluang diskrit, yaitu yang pertama hipergeometrik. Nah, itu kasus dalam industri, misalkan kita punya alat produksi, ada persen cacat, kemudian kita ambil sampel, biasanya kita menetapkan sampling penerimaan dan memutuskan apakah kita menerima atau menolak lot produksi. Kemudian yang kedua, distribusi binomial, ini implementasi yang sangat bisa Anda gunakan saat ini adalah untuk menguji kinerja alat yang Anda buat, yang sifatnya counting atau menghitung berapa banyaknya sukses gitu ya. Kemudian untuk distribusi peluang puasan pun demikian. Ketika Anda mengambil sampel yang sangat besar mendekati tak hingga dengan peluang gagal atau sukses sangat kecil, maka kita bisa dekati dengan distribusi peluang Poisson. Ke depan mungkin nanti saya akan berikan ilustrasi ya. Sebetulnya kegunaan dari distribusi peluang ini apa? Saya contohkan nanti kalau ketika kita membuat sebuah simulator. Simulator itu untuk apa sih? Simulator itu kan kita ingin mendapatkan gambaran dari kinerja sistem gitu ya. Katakanlah di bank tadi yang paling gampang ya. Di bank itu ada proses tunggu ya, waktu antar tunggu atau jumlah yang menunggu pada waktu tertentu, dan proses layanan. Jadi ketika customer menunggu, oke itu waktu tunggu. Ketika dia mulai dilayani sampai selesai dilayani, itu berarti waktu pelayanan. Berarti ada 2 proses yang dilalui dalam sistem tersebut. Biasanya yang kita lihat kinerja dari sistem itu apa? Adalah rata-rata lama waktu tunggu, rata-rata waktu tunggu ya. Dan rata-rata waktu pelayanan. Harapannya apa sih? Harapan dari provider atau perusahaan? Harapannya ya waktu tunggunya kecil, waktu pelayanannya cepat gitu ya. Artinya apa? Yang namanya customer. Jadi kalau dalam ilmu manajemen kan kita harus memuaskan pelanggan atau customer satisfaction ya. Artinya apa? Disinilah yang namanya perusahaan berlomba-lomba, karena di sini sifatnya kompetitif ya kalau bank itu. Dia ingin memberikan layanan yang terbaik. Nah, mereka pasti akan menentukan jumlah teller atau customer service atau server gitu ya. Kalau itu dalam jaringan komputer itu kan server. Oh, ketika jam-jam peak, katakanlah menjelang jam 10 sampai jam 12 ini peak-peaknya orang ke bank. Berarti saya harus meletakkan server atau teller sebanyak sekian orang. Nah, itulah nanti proses yang akan menjadi sebuah keputusan ya. Mereka akan melakukan pengaturan. Kadang-kadang di masa pandemi ini kan customer di bank itu tidak terlalu banyak. Mereka banyak melakukan transaksi melalui mobile banking gitu ya, atau internet banking. Itu ya. Artinya apa? Disitulah yang namanya bank itu akan menetapkan. Oh, pada saat jam sekian sampai sekian itu saya menetapkan tellernya 2. Saat sekian 3, saat sekian 1 saja cukup. Itulah sebuah proses keputusan yang didasari pada data-data yang kita kumpulkan. Jadi tidak sekedar intuisi yang kita punya, tetapi berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari dari mereka. Begitu ya.
Baik, berikutnya ini contoh soal, ada 6 soal. Silahkan Anda kerjakan sebagai tugas. Ini apakah distribusi binomial, hipergeometrik, atau Poisson, Anda nanti akan bisa menentukan. Silahkan ya, ini ada 6 soal. 6 apa 4 ya? 1, 2, 3, 4. 4 saja ya. Enggak banyak-banyak 4. Oke. Mungkin cepat ya kalau ngajar online ini cepat sekali, beda dengan offline ya. Kalau offline itu kan saya menulis di papan, menjelaskan, sampai Anda bertanya-tanya berkali-kali, ada interaksi dua arah ya. Kemudian setelah itu Anda mencatat ya, terus bertanya lagi. Nah, disitulah proses semakin lama ya. Atau 100 jam itu cukup. Nah, ketika kuliah itu daring cepat sakit. Jadi tenggorokan itu kering, akhirnya kan lecet ya. Haus, harus banyak minum madu, vitamin. Ini memang risiko pandemi ini untuk dosen itu ini ya, kaki harus duduk terus sehingga pegel. Anda juga demikian. Tapi dari sisi tenggorokan ini biasanya dosen saja, karena yang ngomong dosennya kayak jual jamu kan ya. Oke, ada pertanyaan dari 3 poin yang sudah saya sampaikan. Suaranya terputus ya. Mohon maaf, ini baru tahu. Semoga yang lain tidak terputus, Mbak Nurul ya. Semoga yang lain nyambung. Ini berarti apa? Nyambung dan putus itu kan distribusi binomial ya. Sudah lancar loh ini ya. Setelah putus lancar. Berarti ini kan setiap proses dia adalah independen, saling bebas ya. Outcome-nya adalah lancar dan bambet gitu kan ya. Ini satu proses yang dikatakan Mbak Nurul ini sebuah proses apa? Proses distribusi binomial. Oke, saya berharap Anda tertarik ya. Karena ini satu mata kuliah yang support banget untuk Anda ketika Anda sebagai mahasiswa. Karena nanti Anda banyak melakukan kajian ilmiah, membuat sebuah karya tulis, lomba dan sebagainya. Itu harus didasari dengan apa? Data-data yang cukup dan analisa yang logis dan ilmiah gitu ya. Maka saya berharap setiap apa yang saya jelaskan di statistik ini mulai sesi awal sampai sekarang Anda nikmati. Makanya saya berharap Anda membuka YouTube. Ini saya bukan YouTuber ya, bukan YouTuber. Artinya saya mencoba membuat sebuah materi supaya ketika Anda tidak paham dengan materi yang saya berikan, Anda bisa berkali-kali melihat, mendengarkan, dan memahami apa yang saya jelaskan. Sehingga apa? Tidak sia-sia Anda belajar statistik dasar ini. Ini sebagai dasar saja ya, bukan statistik yang aneh-aneh yang sangat kompleks atau sulit gitu ya. Jadi ini dasar yang harus Anda kuasai. Baik, mungkin itu jualan jamunya kayaknya sudah cukup. Ada pertanyaan? Tolong dijawab chat atau pakai suara, terserah. Apakah ada pertanyaan? Nah, belum kan ya? Belum ini bisa jadi sudah paham ya. Atau memang belum paham karena di sini ada multitasking ya, ada apa, atau mungkin ada yang agak-agak ngantuk masih di tempat tidur, saya kan nggak tahu.
karena di sini nggak tampil wajahnya. Beda dengan kalau di Harvard University itu kan ada monitor sebesar televisi ya, katakanlah 14 in, itu wajah-wajah dari mahasiswa. Wah, itu kita belum sampai ke sana karena keterbatasan dari infrastruktur dan anggaran. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tabel ya. Ya, jadi Anda sebetulnya bisa menggunakan perhitungan tadi, tapi kan lama ya, menghitung kombinasi saja faktorial dibagi faktorial ya. Maka Anda lebih baik silakan download yang namanya tabel binomial, tabel Poisson ya, tabel normal. Sementara 3 itu dulu ya. Oke Mbak Vina dan lain-lain. Saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri dulu. Semoga Anda tetap semangat di masa pandemi ini. Semoga ini sudah di Surabaya sudah zona oranye ya. Jadi mulai April nanti karyawan pun sudah 50% yang kita suruh masuk. Dan harapannya Anda minggu ke-9 sudah bisa offline supaya tidak lupa di mana sih kampus PEN gitu ya. Oke, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk end meeting. Emang nyato, adik suami pergi. Berarti